Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom juga bagi yang melihat, menyaksikan melalui online. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu tayangan khotbah hari Minggu saya bisa disaksikan sampai 1.500 orang. Lebih. Berarti, bangga juga. Saya punya jemaat ada 1.500. Dan hari ini banyak juga yang hadir. Dan itu ada di YouTube sana. Memang teknologi semakin canggih. Tuhan akan pakai semua ini untuk pemberitaan kebenaran. Pemberitaan firman Tuhan. Supaya pada saatnya semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Sang penyelamat dunia ini. Amin Bapak Ibu. Semua kondisi sekarang dipakai Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya demi kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu itu berarti dia bisa bekerja melalui teknologi-teknologi canggih, melalui situasi politik dunia, melalui ekonomi dunia, melalui tantangan, masalah demi masalah, apapun. Karena Allah itu pengendali semua yang ada di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita belajar mengenal Dia. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan itu lebih indah. Seperti Ayub juga berkata, kalau dulu hanya menurut kata orang, aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Bapak Ibu, memang kita masih terbatas manusia. Pengenalan kita akan Tuhan juga belum sempurna. Ya, tapi kalau mau ya, lebih sempurna lagi adalah ketika kita pulang ke rumah Bapa, mata dengan mata, jumpa dengan Dia, mengenal Dia, itulah lebih mulia dari segala-galanya. Tapi selama kita masih di dunia ini Bapak Ibu, ada terlalu banyak pertanyaan yang datang kepada kita, sulit juga untuk dijawab. Karena untuk meyakinkan orang secara logika ini manusia, terlalu berat. Otak kita sudah terkontaminasi oleh dosa. Untuk memahami Allah begitu susahnya minta ampun. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita Allah begitu dahsyat yang luar biasa. Sangka kita manusia ini siapa Bapak Ibu? Kita hanyalah debu tanah. Bagaimana memahami Allah yang dahsyat itu ya? Jadi walaupun terekam sudah di Alkitab bagi kita untuk belajar mengenal Allah. Tapi pengetahuan kita juga belum sempurna. Dan saatnya baru sempurna adalah kita jumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu apa mau cepat-cepat sempurna? Mau enggak? Kalau mau pulang dari sini berdoa, Tuhan, saya rindu berjumpa dengan Yesus. Saya rindu memandang wajah-Mu. Saya sudah capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya rindu berjumpa dengan Dia. Kalau Bapak Ibu nyanyi itu pagi satu kali, siang satu kali, malam satu kali. Tiap hari nyanyi, mungkin 1 bulan Tuhan dengar doa saudara itu. Jadi cepat-cepat pulang untuk berjumpa dengan Dia. Mau Bapak Ibu? Tidak ada yang mau, termasuk saya juga enggak mau. Kita masih mau ada di dalam dunia ini. Amin. Tetapi pertanggungjawaban iman kita ini penting. Karena itu tema yang saya ingin beri bagi kita yang berat. Dan kayaknya selama saya melayani jemaat, saya belum pernah khotbah yang berat-berat begini. Tapi gara-gara masalah yang sedang kita hadapi menggerus iman Kristiani kita, maka mau gak mau kita harus belajar untuk mempertahankan iman kita. Karena Tritunggal yang kita percayai itu adalah fondasi bagi iman Kristen. Kalau Bapak Ibu tidak percaya lagi Allah Tritunggal, tidak usah jadi orang Kristen. Karena hanya orang Kristen lah yang mengakui Tritunggal. Tapi bukan berarti kita percaya 3 Allah, tidak. Kita percaya 1 Allah. Nah, untuk memahami ini, saya mau khotbah hari ini dan minta pertolongan Tuhan supaya jelas dan juga akan diterbangkan di YouTube. Mungkin ada ribuan orang yang akan ingin tahu dan biarlah mereka juga diberkati. Saudara-saudara, memahami ini cukup berat karena itu kita hanya debu tanah mau menjelaskan tentang matahari. Susah itu.
Lebih ini Allah itu lebih dari mata, lebih daripada galanya saudara-saudara. Sulit untuk kita pahami, tetapi Alkitab ada di depan kita. Dan kita juga harus pelajari apa yang dikatakan berdasarkan firman Tuhan. Bukan menurut kata orang ahli ini, tapi menurut firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari di sini saudara-saudara. Jadi Alkitab mengungkapkan fakta Tritunggal dalam Alkitab ini. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memahami konsep Tritunggal itu? Bapak Ibu, matahari tiap hari ada ya. Kalau setiap satu hari matahari tidak terbit, apa yang terjadi? Tidur terus? Ini kok sudah masih malam terus. Tidak terbit satu hari. Jam kita berjalan memang jam 12 siang. Matahari nggak ada. Sampai sore apa yang terjadi? Tidak ada matahari, maka tidak ada terang. Betul ya? Tapi namanya matahari. Matahari itu ada satu apa banyak? Matahari ada satu. Tapi dia memancarkan terangnya. Terang itu bisa macam-macam sih. HP Bapak Ibu ada terang, kunang-kunang ada terang, senter ada terang, macam-macam sumber terang, macam-macam. Tapi matahari memberikan terangnya di siang hari. Kalau malam memang dia ada di belahan bumi lain, jadi kita di Indonesia gelap tapi di sana terang. Matahari satu, tapi memancarkan apa? Terangnya kan. Selain satu memancarkan terang, dia memancarkan apa lagi? Panas kan? Coba Bapak Ibu jemur di matahari dari pagi sampai sore. Berdiri aja begini. Sebentar lagi pingsan. Apalagi ini puncak-puncak panasnya. Air-air aja kering saudara-saudara. Di Malang terpaksa kami akan gali sumur karena airnya sudah seret. Nah, mau bagaimana? Jadi saudara-saudara, matahari itu menimbulkan panas. Tadi cahaya, terang, sekarang panas. Apakah dua benda yang berbeda? Tidak, satu. Memang panas bisa dari kompor, panas bisa dari listrik dan lain-lain. Tapi sumber matahari bisa mengeluarkan panas terik, panas yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau pelajari jarak bumi dan matahari, bumi matahari, itu katanya kalau Tuhan itu geser mataharinya sedikit datang dekat bumi, gosonglah kita saudara-saudara. Kita yang sudah hitam tambah hitam lagi, terbakar semua, panas. Nah, sebaliknya posisi matahari digeser agak jauh sedikit dari bumi, maka kita jadi es batu semua, membeku. Jadi Tuhan sudah tempatkan jarak matahari dan bumi itu tidak boleh bergeser. Ya, tetap karena itu kalau dimajukan kita tambah panas. Jadi posisi matahari sudah cukup untuk menerangi bumi. Dan tidak boleh dalam 24 jam terang terus. Tidak boleh 24 jam gelap terus. Itu sudah hukum alam yang Tuhan atur. Lihatlah, matahari adalah satu. Dia bisa pancarkan cahayanya dan dia bisa pancarkan panasnya, terang. Tapi satu benda. Bapak Ibu, memahami Allah itu begitu kompleks. Allah kita itu satu, tetapi tiga pribadi. Dan ini bagaimana? Tapi banyak analogi, banyak gambaran menolong kita Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, lebih dalam lagi mari kita mau belajar di sini bahwa kita harus memiliki beberapa prinsip untuk memahami tentang Tritunggal. Prinsip yang pertama tentang Tritunggal, bahwa Tritunggal adalah suatu kesatuan unik karena tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, prinsip pertama di dalam memahami Tritunggal, yaitu Tritunggal itu satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita lihat gambaran Tritunggal.
gambaran Tritunggal, segitiga ya. Allah itu satu. Ada bagian atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Putra bukan Bapa, Bapa juga bukan Putra. Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Dan ini disebut Tritunggal, yaitu ada 3 pribadi. 3 pribadi. Namanya pribadi itu berarti ada intelektual, ada cara berpikirnya, itu namanya pribadi. Binatang tidak bisa disebut pribadi ya. Karena dia tidak punya intelektual. Dia hanya punya insting, punya itu. Nah, pribadi itu ada pikiran-pikiran di sana. Ada pengungkapan kasih dan perasaan di sana. Dan ada tindakan kehendak di sana. Itu adalah sebuah pribadi. Kalau pikiran, perasaan, kehendak itu tidak sinkron, tidak kerjasama dengan baik, maka itu namanya pribadi yang sedang kacau, sedang terpecah-pecah. Apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Itu sebuah unit kesatuan. Seperti diri manusia juga begitu. Bapak Ibu semua yang hadir hari Minggu ini, tubuhnya ada di sini. Ini tubuh kita. Entah ada yang sudah keriput ya, boleh operasi plastik ke Korea jadi cantik lagi saudara-saudara. Ya, ada yang sudah putih rambut, dicat jadi hitam. Ini adalah tubuh kita. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, ini sudah kodrati kita. Lah kalau bapak mamanya pendek, anaknya tinggi, patut dicurigai itu anaknya siapa? Ya tuh. Papanya putih, mamanya putih, anaknya hitam sekali, patut dicurigai. Jangan-jangan mamanya nyeleweng kan? Itu sebuah kesatuan saudara-saudara. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi memang berbeda, tetapi dalam sebuah kesatuan yang sudah tidak bisa dipisahkan. Itu namanya Tritunggal atau Trinity, Trinitas, 3 serangkai atau satu set yang tidak bisa. Bapak Ibu namanya bunga yang bagus, coba lihat ini juga. Ini kan macam-macam bunga ya, yang dirangkai menjadi satu kan, itu indahnya di situ kan saudara-saudara. Memahami Tritunggal memang sulit kita jelaskan. Segitiga itu sama sisinya. Saudara mau balik atas dari bawah, kiri kanan, putar bagaimanapun, itu tetap menjadi satu kesatuan. Peranan Allah itu satu. Yang kita sapa sebagai Bapa, sebut sebagai Anak, Putra, sebut sebagai Roh Kudus. Sebutan berbeda, pribadi berbeda, tetapi di dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah kalau kita mati, kita ke sorga, kita ada diet seperti ada 3 orang yang duduk menghakimi kita? 3 pribadi yang berbeda, 3 diri yang berbeda. Kalau pribadi Bapak kita gambarkan orang yang lebih tua sekali, karena itu lebih awal. Kalau pribadi anak mungkin kita mau gambarkan, wah cakep Yesus Kristus, karena dia turunannya bukan dari Indonesia tapi dari Arab, hidungnya mancung. Terus Roh Kudus katanya merpati, kita gambarkan lembut, indah. Apakah visualisasi seperti itu? Tidak saudara. Saya juga ingin pulang ke sorga, ingin buktikan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu apakah 3? Nanti saya balik, saya beritahu jemaat semua kan. Tidak. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, ini memang sulit dijelaskan secara logika. Tetapi Allah itu tetap satu. Fondasi kita Allah itu satu. Atau Allah itu Esa. Nah, kita bersyukur di negara ini sudah mulai mengakui Allah. Pancasila. Saya tiap tahun itu sebagai inspektur upacara. Saya baca Pancasila, semua ikut. Pancasila. Satu. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah pengakuan iman Kristen ya.
semua harus mengaku. Sekarang ini tidak ada lagi hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi Yesus Kristus. Luar biasa. Allah itu Esa. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah kita Esa satu. Mulai dari Ulangan, kita boleh cepat bersama saya membaca Ulangan, teks-teks yang ada yang disediakan di sini. Ulangan 6 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan Ulangan 6 ayatnya yang keempat? Allah itu satu. Dengarlah hai orang Israel. Punya teks 1, 2, 3. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. The Lord is our God. The Lord is one. Allah itu satu. Kan tiga seperti tuduhan orang lain. Allahnya orang Kristen ada tiga. Tidak. Allah itu satu. Dan tidak ada nama lain. Ya, tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan selain Allah katanya. Ya betul itu, tidak ada salah. Iman Kristen juga mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Allah karena Allah itu satu, saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-8. Nah, apa ini kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam supaya kita betul-betul tetap konsisten pada Allah kita yang adalah satu. Ayatnya yang keempat. Apa yang dikatakan di sana? Ibrani 8, 1:8 ayat 4. Ya, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Nah, Esa itu di dalam perspektif iman Kristen, Esa dalam pengertian tiga menjadi satu, begitu. Jadi iman Kristen itu berbeda dengan semua keyakinan iman yang lain. Yang lain mengistilah Esa betul-betul satu. Tapi bagi iman Kristen, Esa dalam pengertian tiga yang sudah menjadi satu. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu punya tubuh ya. Ya ini tubuh. Punya jiwa enggak? Kalau Bapak Ibu sudah enggak punya jiwa dan roh, jadi apa? Ini tubuh ini. Tubuh enggak bisa ngomong lagi. Ini casing ini kulit luar ini. Tubuh mati. Tubuh tidak berguna tanpa jiwa dan roh kita. Dan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Cerminan jiwa itu apa? Jiwa bisa berpikir. Ada pikiran-pikiran. Habis khotbah kita makan apa? Saya sudah janji jemaat, saya cabut singkong. Minggu lalu saya enggak tepati. Minggu ini saya tepati. Habis ibadah makan apa? Singkong. Cukup. Singkong rebus. Persiapan masa paceklik di Indonesia. Beras susah. Makan singkong. Kemarin saya cabut satu pohon singkong, Bapak Ibu tahu. Besarnya seperti paha ini. Ada 5 batang, 5 umbi, besarnya begitu. Itu baru satu pohon, saudara. Namanya singkong gajah. Kita punya tubuh, kita punya jiwa, dan kita punya roh. Roh itu bagaimana? Setiap pemakaman, tidak tahu saya belum hitungnya, saya mungkin satu-satu harus hitung. Berapa banyak orang yang pernah saya makamkan? Bapak Ibu mau saya makamkan juga? Bu Munajis sudah pesan, Pak Salman tidak boleh mati dulu, harus makamkan saya. Waduh, Ibu berarti Ibu umur panjang, saya juga umur panjang. Pada waktu pemakaman, pendeta selalu bilang apa? Tubuh dari tanah, terus apa lagi? Roh yang dari Allah, pulang kembali kepada Allah. Nah itu, Bapak Ibu punya tubuh, jiwanya ada di dunia ini, tubuhnya ada di dunia ini, rohnya juga masih ada untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau roh Bapak Ibu sekarang dipisahkan, mati sudah. Jiwanya nggak berfungsi lagi.
ada tapi tidak bisa buat apa-apa. Tubuhnya juga demikian. 3 unsur dalam diri manusia tidak bisa dipisahkan, tapi dalam satu kesatuan. Itu juga satu analogi yang masuk akal atau tidak. Allah kita juga satu, tapi dalam satu kesatuan namanya Tritunggal atau Trinitas. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini memang sulit. Tapi Alkitab mengatakan Allah kita Esa, Allah kita satu, tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Allah adalah satu. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20 Bapak Ibu mengajarkan kita juga di sana bahwa Allah kita itu memang Esa, satu. Galatia 3 bilang begini. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Alkitab mengajarkan kita Allah kita satu, bukan 3. 1 Timotius 2 ayat 5 juga mengajarkan kita demikian saudara-saudara. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, penyelamat itu. Esa, Allah itu satu. Jadi sudah, buanglah Allah orang Kristen istilahnya 3. Tidak ada di dalam kamus kita. Allah kita 3, Allah kita satu. Nah, saudara-saudara, kita lanjut. 3 pribadi ini ada pada satu hakikat, setara dalam keesaan dan keilahian. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini tolong dipahami baik-baik, karena kita sekarang berada dalam pemahaman-pemahaman yang kacau tentang kesetaraan Allah. Ya, jadi ketiga yang kita yakini menjadi satu ini, ketiga-tiganya ini memiliki akal, emosi, dan kehendak. Itu adalah pribadi. Selalu bekerja sama dalam segala hal. Merencanakan, melaksanakan, menggenapi. Selalu ada peran Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudus tidak bisa datang sendiri tanpa diutus oleh Yesus. Dan Roh itu adalah Roh Allah sendiri, saudara-saudara. Jadi peranan Bapa, Putra, Roh Kudus ini selalu bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam semua hal itu 3 pribadi, satu hakikat. Setara, tidak bertingkat Bapak Ibu. Nah, pengajaran yang sedang berkembang sekarang, yang membedakan antara Allah Bapa di atas segalanya dan Yesus Kristus sebagai Allah kedua. Dalam hierarki dia ada di bawah kekuasaan Allah Bapa. Itu ajaran yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan terjebak masuk dalam pemahaman iman Kristen yang sesat. Dan Saksi Yehova punya ajaran semacam itu. Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu utusan Allah saja. Dan itu juga pengajaran pada agama lain. Dia mengaku Yesus sebagai Isa, tetapi bukan Allah. Yesus hanyalah utusan, Yesus hanyalah Nabi. Yesus itu ditempatkan di bawah hierarki pribadi Allah yang satu-satunya. Iman Kristen tidak demikian. Yesus itu adalah Allah sendiri yang menyatakan diri menjadi manusia. Yesus memancarkan rupa Allah, kemuliaan Allah, pribadi Allah. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi Bapak Ibu saya sudah khotbah berkali-kali tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah tahu siapakah dia. Tapi 3 kesatuan ini tidak bisa kita pisahkan. Kita terjebak kepada ajaran-ajaran yang sesat. Dan sejak awal memang kekristenan dilanda dengan penafsiran yang salah dan melenceng. Dan muncul banyak bidat atau ajaran-ajaran yang sesat. Di Indonesia sekarang ini terjadi kekacauan yang luar biasa. Sehingga kita sekarang sedang berjuang mengembalikan posisi pemahaman kita. Allah itu satu. Yesus Kristus setara dengan Allah.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Oh, dia adalah Allah. Siapa bilang Yesus itu berada di bawah Allah? Ini ajaran yang salah. Oh, ada banyak serangan lagi. Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa. Berarti Yesus sendiri berbeda. Bapa itu lain lagi begitu. Saudara-saudara, ya itu Yesus mengatakannya dalam konteks hati-hati. Karena waktu itu kita lihat konteks. Yesus sedang berbicara dengan siapa? Berbicara dengan orang Yahudi. Orang Yahudi punya pengakuan hanya satu Allah. Dan kalau ada orang yang bicara untuk menyamai diri dia selevel dengan Allah, dirajam dengan batu, langsung mati. Itu penghinaan, penghujatan terhadap Allah satu-satunya. Karena itu Yesus tidak boleh mengatakan, aku adalah Allah. Tapi banyak pertanyaan dia juga, siapakah aku ini? Ada yang bilang, kamu Elia, kamu ini. Petrus mengatakan, engkau adalah Tuhan dan Allahku. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri di dalam pengajaran tentang konsep Bapa itu hati-hati sekali. Walaupun mendapat serangan. Dan memang hanya kitalah yang mengakui Allah sebagai Bapa. Di semua keyakinan yang lain tidak pernah mengajarkan konsep Allah adalah Bapa. Nah, saudara-saudara, lihat tetap dalam sebuah kesatuan. Hanya di dalam penyataan yang berbeda. Pengungkapan dalam konteks-konteks yang berbeda. Tetapi setelah kita lewati masa Alkitab sampai sekarang, kita lihat dasar-dasarnya yang begitu kuat. Allah kita Esa, Allah kita itu satu pribadi. 3 pribadi yang menjadi satu. Oke, jadi prinsip pertama kita harus sepakat bersama-sama. Tritunggal adalah sebuah kesatuan unik karena tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu belajar lebih dalam tentang kristologi itu butuh 1 semester, tentang Roh Kudus itu butuh 1 semester untuk membahas tuntas Alkitab mengajarkan kesatuan yang begitu indah. Jadi Bapak Ibu jemaat, saya sangat berbeban. Walaupun ini sulit kita pahami, sulit juga dihotpakan. Tetapi kita harus tetap berpegang pada prinsip iman kita. Karena ini adalah fondasi iman satu-satunya. Kalau Bapak Ibu sudah goyah, sudah roboh di dalam keyakinan seperti ini, tanda-tanda Bapak Ibu akan sesat. Tidak lagi fondasi kita yang kuat di dalam iman Kristiani kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya juga banyak berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Prinsip kedua, memahami Tritunggal. Tritunggal adalah sebuah fakta yang terekam di dalam Alkitab. Nah, kalau kita mau belajar Alkitab, ada rincian kita mulai dari Kejadian, itu menarik Bapak Ibu dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada 3 kata yang muncul, yaitu kata kita. Ya, kata kita. Kita di dalam terjemahan asli bahasa Alkitab Ibrani, bahasa Ibrani, itu Elohim. Elohim itu jamak. Kalau jamak maka ucapannya kita, ya kan? Kalau tunggal, saya. Maka coba lihat ucapan ini. Kita mulai dari penciptaan manusia. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ada ucapan jamak di sana. Kalau jamak berarti bukan satu pribadi. Jamak berarti lebih dari itu. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kenapa ini terjadi? Baca bersama saya 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas. Kenapa bilang kata kita?
Dan terjemahan Alkitab itu memberi tekanan di sana K-nya besar, bukan K-nya kecil. K ini berbicara tentang Allah. Kalau di terjemahan asli bahasa Ibrani itu pakai kata Elohim. Allah itu akan baca macam-macam ucapannya, sebutannya Allah Elohim, Allah El Rapa, Allah El Shaddai. Nah ini Elohim. Elohim itu adalah jamak dalam tata bahasa Ibrani kepada kita. Kenapa di awal berfirmanlah Allah, baiklah kita. Harusnya bilang saya, tunggal, kita. Penafsiran mengatakan istilah kita untuk bicara tentang tunggal, ya, kesatuan. Bapaan, baiklah kita menciptakan. Dari Kejadian, Trinitas itu sudah ada. Memang di Alkitab tidak ada satu kata pun dari Kejadian sampai Wahyu ada kata Trinitas, tidak ada sih. Tetapi dari pemahaman tiga pribadi menjadi satu ini diungkapkan oleh seluruh Alkitab, Trinitas itu ada. Jadi itu. Coba kita baca lagi bagian yang lain, yaitu setelah manusia berbuat dosa, ya saudara-saudara. Kejadian pasal 3 ayat 22. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Di sana juga ada kata kita. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kata kita lagi munculnya kita. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara lihat, kata kita muncul lagi di sana. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya, memang manusia dicipta serupa, segambar dengan Allah. Hampir sama dengan Allah, saudara-saudara. Ada istilah kata kita, bicara tentang Tritunggal. Ada lagi di dalam kasus Menara Babel, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7 mengatakan begini. Baiklah kita turun, kata kita lagi ya. Kita turun, Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, sudah lihat di kitab Kejadian ada 3 kata kita. Kita itu siapa Bapak Ibu? Itu kita itu jamak, artinya lebih dari satu. Tapi Allah itu kan satu, Pak. Kenapa bilang kita? Karena itu mengungkapkan Trinitas. 3 pribadi menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Para penafsir Alkitab, saudara-saudara, bingung kenapa kita di situ. Kenapa ada istilah jamak di situ? Bukan tunggal ya, Elohim. Itulah faktanya, Tritunggal diungkap dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Kita lihat di Matius pasal 3 ayat 16-17. Waktu Yesus dibaptis. Wah, ini juga ada pengungkapan 3 pribadi di sana, saudara. Matius pasal 3 ya, kita kalau baca Matius pasal 3 pada waktu Yesus dibaptis. Ayat yang ke-16 mengatakan begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat apa? Roh Allah. Udah, Yesus roh Allah. Seperti burung merpati, tapi bukan burung merpati. Seperti ya, roh Allah bukan burung merpati. Turun atasnya. Ayat 17, lalu terdengar ada suara dari sorga atau dari langit, dari atas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara lihat suatu drama di sana. Pada waktu Yesus baptis, ada peran Tritunggal ya. Ada Bapa,
ada Anak, ada Roh Kudus. Dan itu diperdengarkan, diperlihatkan, ditulis lagi oleh penulis Alkitab untuk tahu bahwa Allah itu satu, menyatakan pribadinya dalam 3 bentuk pribadi kepada manusia. Selain itu kita juga lihat Yesus setelah naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya? Matius pasal 28. Ya, Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam, ada sebut Bapa, ada sebut Anak, ada sebut Roh Kudus. Orang-orang percaya perlu legalisirkan mereka dalam 3 nama yang berkuasa ini. Trinitas. Satu kesatuan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan 3 Allah, tapi 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Paulus dalam penulisan surat-suratnya, salah satunya di surat Korintus, 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, menyebut peranan Tritunggal juga. 2 Korintus 13. Di sana menolong kita untuk memahami ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah Tritunggal menyertai kita. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa Tritunggal dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dipampangkan kepada kita untuk memahami Allah itu satu dalam 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Itulah 2 prinsip yang harus kita pahami. Allah kita itu satu. Ada rumusan kimia ini Bapak Ibu. Nah di sini ada air ya. Bagus ini air. Ini air kalau saya tidak minum, air diminum ya. Apa dimakan? Diminum. Nah, kenapa diminum? Karena dia bentuk cair. Banyak ngomong leher kering. Tapi kalau ini taruh di freezer, dalam bentuknya apa lagi? Es batu. Kalau es batu diminum apa dimakan? Es krim itu lo diminum apa dimakan? Dimakan karena bentuknya sudah berubah. Taruh di panas, dia akan menguap. Jadi apa? Kosong ini taruh di panas. Dia menguap jadi oksigen ya kemana-mana. Semua cair, air, es maupun uap itu satu apa tidak itu? Unsur kimianya H2O rumusannya. Itu satu tapi dalam 3 bentuk yang fungsinya berbeda-beda saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu mau bernapas apakah menghirup air? Kelelep loh, nggak bisa. Tapi menghirup O2 juga. Karena dia sudah dalam bentuk uap. Kita butuh itu. Tanaman-tanaman mengeluarkan O2 supaya kita bisa hirup. Kalau haus, minumnya apa? Air es ya. Minum air es. Tapi jangan banyak minum air es, pilek nanti. Nah. Terus kalau masih haus lagi, enaknya makan apa? Es krim. Tapi lu banyak es krim, minum lagi air. Itu 3 komposisi dari satu itu. Jadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu Paulus berdoa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu. Paket komplit ya, lengkap dalam sebuah kesatuan. Nah, prinsip ketiga saudara-saudara, Tritunggal itu tidak mungkin bisa dijelaskan secara tuntas berdasarkan logika manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Ya. Tidak dapat menjelaskan tentang Allah yang tak terbatas. Ketidakterbatasan Allah itu di mana? Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang
dan dengan waktu. Kapan Allah ada dari segi waktu? Kejadian mengatakan pada mulanya Allah menciptakan, pada mula penciptaan saja. Tapi sebelum penciptaan, tarik ke belakang lagi, kapan itu? Berapa ribu tahun ke sana? Berapa juta tahun ke sana sebelum penciptaan? Ada yang tahukah? Tidak ada. Langit dan bumi ada waktu diciptakan. Jadi sekarang banyak ilmuwan juga mau hitung usia bumi. Dari penciptaan, direka-reka. Ini kira-kira sudah 6.000 tahun dari penciptaan, katanya begitu. Tapi sebelum itu, Allah yang menciptakan semua isi langit, bumi, laut, serta segala isinya, semua benda-benda angkasa. Sebelumnya Allah itu sudah ada atau tidak? Sudah ada. Kalau dia sudah ada, sejak kapan itu? Mau dibatasi 1.000 tahun? Terus siapa menciptakan dia? Allah itu dikatakan kekal. Alfa itu bagian awal dan awal. Dan akhir. Allah itu tidak dibatasi dengan waktu. Waktu kapan? Tidak bisa. Setelah kiamat, Allah juga masih ada. Dan terus. Jadi dalam rentan waktu-waktu kita ini, Allah itu tetap sama. Allah itu tetap ada. Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu-waktu kita, saudara-saudara. Allah juga tidak bisa dibatasi dengan ruang. Allah itu maha hadir. Dia ada di mana-mana, saudara-saudara. Dia bisa tembus semuanya. Allah itu maha hadir. Saudara, karena itu kita punya Allah yang begitu dahsyat. Dia maha hadir. Dia bisa hadir di mana-mana. Ada istilah-istilah yang keren. Allah maha tahu. Omniscient. Allah maha kuasa. Omnipotent. Allah maha hadir, omnipresent. Allah maha hadir. Dia maha segala-galanya. Sedangkan kita, Alkitab menggambarkan manusia itu siapa? Ada beberapa analogi di Alkitab. Manusia hanyalah dari debu. Debunya tanah loh, saudara. Ya kalau truk tanah masih lumayan. Tapi debunya saja. Manusia itu hanya kelihatan seperti uap yang kelihatan sebentar, awan dan berlalu. Manusia itu seperti rumput, dalam kitab Yesaya mengatakan itu kan. Ya, rumput. Kemuliaan kita seperti bunga yang layu sebentar lagi. Datang tanah panas terik, rumput menjadi gugur, saudara. Manusia itu seperti ulat yang kecil, kata pemazmur. Manusia itu dikatakan hanya setetes air dalam timba. Apakah artinya kita sebenarnya yang kecil, yang sederhana, yang debu ini mau menjelaskan pribadi Allah yang begitu dahsyat dan besar. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, inilah keunikan daripada Trinitas. Keunikan daripada Tritunggal. Allah yang satu menyatakan diri dalam 3 pribadi bagi kita yang kita kenal. Jadi ada 6 keunikan Tritunggal kita. Yang pertama, ketiga-tiganya ada sebelum penciptaan. Ketiga-tiganya berperan dalam masa penciptaan. Dan ketiga-tiganya berperan dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Ketiga-tiganya berkarya hingga saat ini. Ketiga-tiganya tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Ketiga-tiganya maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, yang kita tidak bisa jelaskan dan ukur. Paulus mengatakan Allah dari segi kasihnya, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas, lebih dari lautan. Siapakah kita ini Bapak Ibu? Karena itu sejauh ini yang kita bisa jelaskan singkat tentang Tritunggal itu. Bapak Ibu, dalam perspektif awam sederhana, tetap berpegang saja pada 3 prinsip ini. Yang pertama adalah
Tritunggal itu sebuah kesatuan unik karena tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Prinsip yang kedua, pegang. Tritunggal adalah sebuah fakta yang terekam di dalam Alkitab, walaupun terbatas, tapi ada. Unik. Prinsip ketiga, mari kita pegang dalam menjadi fondasi iman kita. Tritunggal tidak mungkin dapat dijelaskan secara tuntas berdasarkan logika manusia. Saya sudah baca begitu banyak buku, ikuti banyak begitu diskusi orang di dunia teologi dari gelar S1 sampai S3 sekalipun menjelaskan Tritunggal, kita masihlah terbatas. Karena itu kita hanya katakan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Allah yang maha tinggi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, Allah yang terlalu ajaib, Allah yang terlalu dahsyat ini. Bapak Ibu sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Jiwa Bapak Ibu mengakui Allah adalah penyelamatku. Bapak Ibu mengalami kesembuhan dan mengakui Allah itu sumber penyembuhku. Bapak Ibu mengalami penghiburan dan kekuatan dan mengatakan Allah itu sumber kuatku. Dahsyat di dalam karyanya. Zaman ini kita sebagai manusia yang lemah, saya pikir kita masih butuh hal-hal di luar logika kita. Itu namanya mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi mujizat kecil-kecil dalam hidup ini. Hanya mujizat berkat Tuhan, hanya mujizat kebutuhan, hanya mujizat kesembuhan. Allah kita lebih dahsyat daripada semuanya itu. Dia tahu pribadi kita, Dia tahu keruwetan jaringan saraf-saraf dalam diri kita. Dia tahu kondisi real kehidupan kita, pergumulan kita apapun juga. Allah kita maha tahu. Dia bisa menjawab dalam 1 detik untuk 7 miliar manusia punya masalah di dunia ini. Karena Dia Allah yang maha dahsyat dan maha kuasa. Dia bisa bertindak dalam 1 detik. Dunia ini bisa dilenyapkan seketika. Karena Dia Allah yang maha segala-galanya. Saudara dan saya bersyukur kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Dia tahu kita manusia yang hanya dari darah dan daging, yang hanya dari debu tanah, kekurangan dan keterbatasan. Tapi kalau kita mau mengandalkan Dia, saudara percaya hidupmu akan berubah. Amin. Saudara percaya Tuhan itu hidup. Saudara percaya Dia mampu buat mujizat. Dia mampu buat pertolongan. Hal-hal di luar logika saudara dan saya tidak mungkin terpecahkan oleh kita. Karena melihat kepada keterbatasan diri kita. Pengetahuan kita yang terbatas, ekonomi yang kita terbatas, hal-hal dalam diri kita terbatas. Tidak mungkin dan tidak mungkin. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan selalu mengalami banyak hal yang mungkin bagi mereka. Amin. Alkitab sudah menjadi saksi bagi kita, saudara-saudara. Bagaimana orang mati seperti Lazarus 4 hari bau busuk. Tidak mungkin. Tapi Allah yang mungkin menjadi mujizat begitu. Orang sakit 38 tahun terbaring di sakit tidak bisa berdaya. Tidak mungkin. Tapi Tuhan yang mungkin. Alkitab sudah merekam banyak mujizat di dalam Alkitab. Semua dikerjakan oleh Tuhan yang sama. Untuk menyatakan Dia adalah Allah yang mungkin untuk semua masalah kehidupan ini. Bapak Ibu punya masalah apa hari ini? Yang sulit dipecahkan. Bisakah bawa kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan bukan diri sendiri. Tapi terkutuklah orang mengandalkan diri sendiri dan manusia. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Nanti yang mendengar, menyaksikan secara online, saya juga berdoa supaya Anda dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Modalnya sederhana saja. Yang penting saudara percaya Allah sanggup. Amin. Kita bareng bangkit berdiri dengan pujian ini yang mengatakan, minta singers bantu saya untuk menaikkan pujian ini dengan mengatakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus,
Raja damai. Dialah yang mulia, maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Dalam sikap hormat, tunduk, taat, kita percaya Tuhan ada di sini. Kita katakan, Dialah yang maha tinggi. Yesus yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangga memiliki Dia. Dialah Allah yang maha tinggi. Kita hormati kehadirannya di tengah kita. Dia maha suci bagi kita. Dia ada di tengah-tengah kita.